Selamat siang, nama saya Beni Sardo. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang disusun oleh dosen Mumuh M. Rozi. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulunya hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir, menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal. Adanya ketidaksesuaian atau antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan. Hukum belum menemukan tujuan hakikatnya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi, dan ketidakpastian, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum sering dilakukan tidak dalam kerangka sistem, sehingga kebijakan penegakan hukumnya ditetapkan secara non-sistem. Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berbicara masalah penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum itu sendiri, yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada eksistensi, artikulasi, performance, dan harmonisasi dari komponen-komponen tersebut, dari kelima komponen di atas yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan adalah lemahnya faktor penegak hukum itu sendiri. Seringkali masyarakat mengatakan bahwa sebaik-baiknya aturan tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya, meskipun hukum mempunyai kelemahan-kelemahan secara substansif, apabila dilakukan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka hasilnya akan baik pula. Lembaga penegak hukum yang umumnya dikenal masyarakat, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, bekerjanya aparatur dari ketiga institusi tersebut sering diistilahkan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, selain ketiga lembaga tersebut, juga masyarakat termasuk ke dalam komponen penegak hukum. Bekerjanya atau berfungsinya ketidak lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa atau individu dengan masyarakat atau publik. Lebih lanjut, Muladi menulis bahwa penegak hukum merupakan suatu usaha untuk penegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.
Menurut Mulyadi, selanjutnya penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan subsisten sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih.